Alasan dibalik Shin Tae-yong terus pilih pemain muda untuk skuad timnas Indonesia. Cermat timnas Indonesia atas Ali Al-Bulai, Shin Tae-yong, pemain yang terbiasa kasar akan tetap seperti itu. Usai menepi 3 minggu, bek anyar AS Roma tegaskan siap tampil lawan timnas Indonesia. Bukan Wahyu Prast, si serbabisa Nathan Choyaon terpaksa jadi bek tengah hadapi Arab Saudi? Tak arogan, kata striker Arab Saudi soal timnas Indonesia, sanjung skuad Garuda setinggi langit. Alasan dibalik Shin Tae-yong terus pilih pemain muda untuk skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara belak-belakan kepada FIFA soal alasan memilih pemain muda saat menukangi skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong menjadi salah satu pelatih yang paling berani saat pertama kali menukangi timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut dengan berani memutuskan mengubah skuad timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong bahkan berani memotong generasi. Kebijakan potong generasi yang dilakukan Shin Tae-yong ini sempat membuat banyak pihak mengkritiknya. Akan tetapi, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menutup telinga dan tetap berjalan dengan rencananya. Kebijakan yang diubah itu sekarang bisa membuat pecinta sepak bola Indonesia menikmati pertandingan dengan nyaman. Menurutnya, langkah yang diambil itu memang ekstrim dan butuh keberanian. Namun, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa ia memang memiliki tekad untuk bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Mengapa saya lebih banyak memanggil para pemain muda? Karena ada beberapa pemain sebelumnya yang tidak menunjukkan usaha untuk mengubah mental dan fisik, ujar Shin Tae-yong. Jadi pastinya saya berusaha mengubah mental dan fisik para pemain muda itu dan mereka pun mengikuti instruksi dengan baik, tegasnya. Mereka terus saya tantang untuk menjalankan apa yang saya perintahkan, mereka mematuhi itu dan mengikuti filosofi yang saya terapkan, kata Shin Tae-yong. Dengan begitu, ya mereka berkembang jadi lebih baik sehingga ini juga faktor mengapa kami bisa lolos sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, jelasnya. Cermat timnas Indonesia atas Ali Al-Bulai, Shin Tae-yong, pemain yang terbiasa kasar akan tetap seperti itu. Timnas Indonesia mewaspadai pemain Arab Saudi yang kerap memancing emosi lawan, Ali Al-Bulai jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas Indonesia bersikap cermat saat akan meladeni pemain Arab Saudi, Ali Al-Bulai jelang pertemuan dengan Arab Saudi. Pasalnya Ali Al-Bulai menjadi salah satu pemain yang kerap memancing emosi lawan. Beberapa kali pemain bernomor punggung 5 di Timnas Arab Saudi terekam beradu mulut dengan sejumlah pemain dunia. Ali Al-Bulai pernah mengejek Messi saat Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di laga perdana Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo juga merasakan kelakuan tengil itu saat membela Al Nassr FC dalam laga Liga Arab melawan Al Hilal, klub yang diperkuat Ali Al-Bulai. Sementara itu, Son Heung-min menjadi korban saat Arab Saudi menghadapi Korea Selatan di laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Pemain berusia 34 tahun tersebut merupakan pemain yang dikenal garang dan tak segan melakukan apapun untuk mendapat bola. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun mengaku mengetahui karakter Al-Bulai ini. Pemain seperti itu menurutnya tidak akan mengubah gaya permainannya dan tetap cenderung kasar di setiap pertandingan. Oleh karena itu, timnas Indonesia diharapkan tidak terpancing dengan aksi Al-Bulai. Justru Shin Tae-yong berharap pemain timnas Indonesia mampu memanfaatkan karakter Al-Bulai menjadi keuntungan mereka. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan terus seperti itu, tidak akan berubah. Sebaliknya, kami harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari saya sampai pemain, untuk memanfaatkan kekasaran pemain tersebut, ujar Shin Tae-yong. Usai menepi 3 minggu, bek anyar AS Roma tegaskan siap tampil lawan timnas Indonesia. Bek kanan timnas Arab Saudi, Saud Abdul Hamid, menegaskan dirinya siap tampil melawan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga tersebut, bek kanan Arab Saudi, Saudi Abdul Hamid menegaskan kesiapannya untuk tampil melawan skuad Garuda. Saud telah memberitahu Mancini terkait kesiapan fisik dan kebugarannya untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku tidak memiliki masalah meski tidak memainkan pertandingan resmi selama 3 minggu. Saud Abdul Hamid akan memulai petualangannya di sepak bola Eropa setelah hijrah ke AS Roma pada bursa transfer musim panas ini.
Saud direkrut oleh klub raksasa Liga Italia itu dari Al Hilal dengan status pembelian permanen. Roma dikabarkan hanya merogoh kocek sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah untuk mendatangkan Saud. Bersama Ighialo Rossi, Saud menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun. Dengan kata lain, Saud akan bertahan di klub ibu kota Italia setidaknya hingga musim panas 2028 mendatang. Saud akan menjadi pemain Arab Saudi pertama yang akan merasakan atmosfer Liga Italia. Musim lalu, Saud mencatatkan 32 penampilan bersama Al Hilal di Liga Arab Saudi dengan mencetak 3 gol dan 5 assist. Di level tim nasional, Saud sejauh ini telah mencatatkan 33 caps dan 1 gol sejak debut pada 2019 lalu. Saud juga menjadi bagian dari skuad timnas Arab Saudi yang tampil dalam ajang Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Bukan Wahyu Prast, si serbabisa Nathan Choyaon terpaksa jadi bek tengah hadapi Arab Saudi? Nathan Choyaon bisa menunjukkan keserbabisaannya pada laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalami krisis bek tengah pada partai pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruknya, Shin Tae-yong memiliki opsi tipis di lini belakang untuk menahan gempuran lawan. Jordi Amat tak bisa dipanggil lantaran mengalami cedera, problem berulang bagi pemain 32 tahun itu. Justin Hubner yang lebih bisa diandalkan sedang menjalani hukuman kartu. Sudah begitu, Elkan Bagot belum masuk rencana Coach Shin sejak mencuekin panggilan PSSI. Alhasil, 2 bek dari Liga 1 terpaksa dipanggil, yaitu Wahyu Prasetyo dari Malut United serta Muhammad Ferrari dari Persija. 2 bek utama yang bisa dijamin akan menjadi starter yaitu Jay Idzes dan Rizky Ridho. Mengingat Shin Tae-yong selalu menerapkan 3 bek saat melawan tim kuat, muncul pertanyaan tentang siapa bek ketiga. Jika memainkan Wahyu Prast atau Ferrari, mereka belum teruji di level tertinggi Asia. Terdapat satu nama alternatif yang lebih menjanjikan, tetapi bukan berposisi bek tengah. Dia adalah Nathan Choyaon, pemain jenius yang bermain di Swansea City. Nathan Choyaon dibesarkan sebagai bek kiri di Liga Belanda, dan berstatus bek kiri nomor 2 Swansea. Namun di timnas Indonesia, Shin Tae-yong lebih sering memainkan Nathan sebagai gelandang. Itu menunjukkan versatilitas Nathan yang bisa bermain di banyak posisi. Mengingat Indonesia sangat butuh bek kompeten untuk menghentikan anak buah Roberto Mancini, ia bisa dipasang di lini belakang. Dengan demikian trio bek yang akan melindungi Hernando Ari adalah Idzes, Ridho, dan Nathan. Adapun di posisi gelandang, terdapat Ivar Jenner yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah, untuk berduet dengan Tom Haye. Patut ditunggu keputusan Shin Tae-yong mengenai komposisi lini tengah dan belakang ini. Tak arogan, kata striker Arab Saudi soal timnas Indonesia, sanjung skuad Garuda setinggi langit. Penyerang Arab Saudi Al-Shehri tak arogan dengan menyanjung timnas Indonesia menjelang bentrok di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang melawan timnas Indonesia, Al-Shehri berbicara ingin menebus kegagalan Piala Asia 2023 dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menilai skuad Garuda adalah tim terhormat karena mampu melaju hingga putaran ketiga. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah berkembang, dan tim manapun yang mencapai tahap ini adalah tim yang terhormat, kata Al-Shehri. Sementara itu, Al-Shehri mengaku senang bermain di depan supporter di Stadion King Abdullah Sport City. Al-Shehri sudah mencatatkan 32 caps bersama Arab Saudi. Ia sudah mencetak 13 gol untuk tim berjulukan The Green Falcons itu. Pemain 30 tahun itu sebelumnya tak masuk di 2 laga kualifikasi putaran kedua pada Juni lalu. Akan tetapi, ia menjadi bagian skuad Piala Asia 2023 dan laga kualifikasi putaran kedua bulan Maret 2024 dan November 2023. Al-Shehri juga bagian dari skuad Piala Dunia 2022 dan mencetak gol ke gawang Argentina.